Ini orang tersenyum, selamat pagi om, pagi, senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa kupijak kau lama-lama ya. Bisa itu terjadi, bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi abang bicara aja. Sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih menurut Yesus? Bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus? Bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu kasih itu adalah kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Apa kabarnya ini sobat diskusi lintas agamaku? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat dan penuh keberkahan. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menyajikan diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan para debater mujahid lainnya yang tergabung dalam Apologet Islam Indonesia, yang diskusinya begitu seru, menyajikan data yang valid, yang penuh penerangan, yang sangat terang benderang, yang mencerahkan wawasan berpikir kita untuk menemukan, melihat kebenaran yang sesungguhnya, menambah literasi dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Ayo sobatku, sebelum kita simak diskusinya, channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Ayo langsung saja kita simak diskusinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kemudian. Dua penipu siapa? Di situ Allah kemudian menipu orang yang menipu, orang penipu, penyesat, disesatkan oleh Allah, wajar. Pembohong kemudian mereka hidup dalam kehubungannya, wajar. Pencuri hidup dalam dalam keadaannya pencuri, wajar. Ini Tuhan di dalam satu Raja-Raja 22 nomor 23, seorang nabi loh. Orang bener loh, kenapa jadi penipu? Ayo. Penipunya Allah, betul. Nah, sekarang mengutus iblis ke nabi-nabi adalah Tuhanmu, betul? Betul? Penipunya Allah, betul. Betul nggak? Betul nggak? Jawab dong. Benar nggak? Ya, mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Ya, saya tanya. Betul. Ya, mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Nah, sudah tinggalkan orang kayak gini, nggak mau belajar dia, teman-teman. Dan lemparkan aja. Ya ngapain saya belajar, kamu nggak ada ilmu? Ya silakan Anda ke neraka jahanam. Tidak ada juga yang mau mengajak kamu ke surga. 1 Raja-Raja 22-23, Tuhan mengutus setan ke nabi-nabi. Kenapa utus setan ke nabi? Utus setan itu ke orang munafik. Utus setan itu kepada penipu. Ini utus setan ke nabi. Ya, lucu kan? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan iblis. 1 Samuel 18:20, roh setan berasal dari Tuhan. Yesaya 63 nomor 17, Tuhan menyesatkan. Nah, kalau pertanyaan seperti itu sederhana, cuman orang ini ingin menyerang, tapi pertahanannya bolong. Susah itu, susah ku hadapi umat Islam, susah. Pertahananmu bolong deh. Ibarat kamu itu pakai jilbab, rapi di muka, rambut nggak kelihatan, tapi dari pusat ke bawah nggak pakai kain. Susah kau deh, susah. Ya, masih banyak data-data di dalam Bibelmu itu. Bahkan di Perjanjian Baru, Matius 17 misalnya nomor 8, celakalah bagi dunia. Ya, siapa yang membuat dunia celaka? Ayo. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan kesalahan itu ada? Ayo.
Jadi kalau data-data kayak begitu mah banyak di Bibelmu. Sedangkan yang Anda bawa Al-Quran surah An-Nisa, penipu, ditipu, ya wajar kok. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena mereka kemudian melakukan tipu daya, maka Allah membalas kejahatan mereka. Contoh, kalian menipu Allah dengan mengatakan Allah inkarnasi menjadi manusia. Kalian menipu, itu namanya. Kalian menipu. Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan, itu menipu namanya. Maka karena Anda sudah menipu demikian, maka sampai selama-lamanya congor Anda akan congor Anda akan selalu mengatakan manusia itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, yang mati digantung di atas pohon itu adalah Tuhan, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena kamu hendak menipu. Maka Allah membalas kalian. Allah membalas kalian dengan pola tipuan kalian sendiri. Begitu ya teman-teman. Sedangkan kami di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian Allah ya marah kepada orang-orang yang melakukan tipuan. Itu jelas itu di dalam kitab kami. Oke. Kenapa ini? Kenapa kawan? Starboy, suaramu itu nggak jelas. Kenapa Starboy. kawan? Ente kenapa kawan? Iya kenapa kawan? Kamu kenapa? Keselak apa? Keselak paha babi gitu? Burunda, kemana si Magen tadi? Siapa tadi? Udah kukirim ke neraka, Dek. Nggak bisa diskusi ya, Bevan ya? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia hanya bisa menyerang, tapi tangkisannya, pertahanannya lemah, rapuh. Oh, selamat sore teman-teman. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh. Kenapa Singapura, Malaysia, Brunei 1 Hijriah tanggal 2, Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa lain lagi yang berlakukan pada tanggal 30. Kenapa semua berbeda? Dasarnya apa bisa berbeda? Apa ini? Ini bahasa apa ini? 1 Hijriah kenapa ada yang dilakukan tanggal 2, tanggal 1, tanggal 30? 1 Hijriah sih. Malaysia, Brunei, dan Singapura berada pada tanggal 2, mengapa Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa yang berada pada tanggal 30. Kok 1 Hijriah? Kok 1 Hijriah? Mengapa melaksanakan bulan puasa Ramadan semua jatuh pada tanggal yang berbeda? Berarti palsu ya. Ini namanya ini pagan dewa bulan ya. Asli parah nih. Ini dewa bulan ini. Asoy dewa bulan. Dewa bulan ya. Malaysia, Brunei, dan Singapura melaksanakan bulan puasa pada tanggal 2 buka. Kenapa Indonesia tanggal 1 dan beberapa aliran mengapa ada yang sudah tanggal 30? Betul. Mencret. Maksudnya mencret apa? Pagan. Teman-teman ini yang pagan ini, dewa bulan ini. Ini cerita dewa bulan ceritanya. Oh, dewa bulan. Coba terangkan ke kita apa itu dewa bulan. Udah kabur. Penyembah biji sakar udah kabur. Saya sih pingin diskusinya itu yang ilmiah, yang elegan, ya, yang bermanfaat gitu. Misalnya para nabi mengajarkan Tuhan itu satu hakikat, satu entitas absolut tunggal. Kenapa Kristen malah 3? Itu loh. Dari mana Kristen mendapatkan Tuhan itu memiliki 3 entitas? Itu ilmunya dari mana?
Dari Paulus kah? Dari Yesus kah? Dari Musa kah? Atau dari gereja? Itu loh. Ada nggak Kristen yang bisa diskusi dengan baik-baik? Jangan kayak tadi. Ada dong. Oh ya. Oke. Tuhan itu berapa kawan? Satu kan ya? Satu dong. Nah, satu. Yang satu itu namanya siapa? Tuhan dong. Iya, Tuhan, betul. Kita berbicara Tuhan ini, bukan makhluk. Nah, Tuhan Anda katakan Tuhan itu satu. Tuhan yang satu itu Anda sebut apa? Esa dong. Ya, yang Anda sebut Esa itu Satu dong. siapa? Yang Anda sebut satu itu siapa? Tuhan dong. Yang Anda sebut Tuhan itu namanya siapa? Ya Tuhan dong. Kok Tuhan punya nama? Emang Tuhan kayak kau punya nama? Iya, nama Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus kemudian? dong. Iya, oke. Kita sudah tahu. Udah tahu. Tuhan Anda adalah Yesus, kan gitu. Iya. Yesus itu Esa atau gimana? Yesus itu Tuhan. Dia Esa enggak? Yesus itu dong. Yesus itu Esa enggak? Yesus itu Tuhan. Iya enggak, saya tanya. Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan, jangan itu Yesus itu Esa itu Yesus apa sih? Benar sih. Cuma kita kan berbicara mengenai Tuhan itu satu. iya. Nah, Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan, jangan Yesus itu Esa, Yesus itu Tuhan tidak. Yesus Saya Tuhan. tidak tanya Yesus itu kucing atau Tuhan. Yang saya tanya Yesus itu Esa tidak? Udahlah. Turun aja lah. Yesus itu Ya, kucing. turun. Gimana sih? Gimana sih? Saya kan Gimana tanya sih? Yesus itu Pertanyaan gue Tuhan. yang pertanyaan bodoh. Ini pertanyaan bodoh cuma. Yesus itu manusia atau domba? Yesus itu Tuhan. Lu bilang Yesus itu Tuhan atau domba? Tuhan. Bukan domba. Tuhan dong. Bukan domba, bukan. Bukan. Berarti yang dikatakan dalam Yohanes 1 nomor Anak domba 29 lah. inilah anak domba itu siapa? Yesus dong. Iya, berarti dia domba kan? Bukan, nggak bisa artinya langsung disambung-sambung kayak begitu. Yohanes 1:29 inilah anak domba. Anak domba atau Tuhan sih? Yang mana yang betul? Capek. Udah. Capek. Begitu Capek. begitu aja, begitu. Ya aja itu karena agamamu, agamamu. Yesus Tuhan, Yesus itu Yesus Tuhan. Nah, Yesus dikatakan dalam Yohanes 1:29 anak domba. Yang mana yang betul, Tuhan atau anak domba? Kok nangis? Nangis dia. Cuma jangan Yesus itu anak domba bulan puasa atau Tuhan? Ini pertanyaan serius loh. Ini pertanyaan serius. Udahlah, Ini nggak usah pertanyaan kau tanya. serius. Kau lebih pintar dari aku. Udah. Aku cuma mau bilang bulan puasa cuma. Nah, terus kalau bulan puasa kenapa? Tidak boleh mewaraskan orang sakit gitu? Apakah ada larangan? Kau siapa? Apakah Kapasitasmu ada apa? Kau larangan sembuhkan orang mewaraskan orang Cuma, sakit? Kau emang dokter? Kau Ya, security kan? saya Islam. Kau security ya? Saya security, betul. Ya, terus kau Kenapa? kau menyembuhkan orang sakit di bulan suci Iya, Ramadan itu. Kau hujat iyalah. agama orang, kau Sekarang hujat orang, kau hujat kita agama buktikan orang lain. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Bukan, nggak usah nanya. Kau udah tahu itu itu. bukan. Kau ahli, kau udah di atas dari atas. Saya Kau udah ahli di atas. untuk menyembuhkan Kau ahli. orang sakit. Kau ahli menghujat. Saya dokter untuk menyembuhkan orang sakit kayak Kau Anda. security. Maria melahirkan Sakit dari manusia mana? atau melahirkan Tuhan? Jawab. Cuma kau usah nanya. Kau lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari aku. Gocek. Nah, sekarang saya tanya, Gocek. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudahlah, aku cuma mau bilang ini kan bulan puasa gimana? Nggak bisa jawab. Justru karena bulan puasa inilah saya mencari pahala besar. Saya mencari pahala besar untuk mewaraskan orang sedeng. Sedeng, kau bukan dokter. Kau menyembuhkan. Saya bukan dokter, tapi mampu saya menyembuhkan. Sudah ratusan
ratusan orang sedeng saya sembuhkan. Malu. Alhamdulillah, masya Kau Allah. angkat lencanamu Nah sekarang, di bulan suci ini kau hujat sekarang kita sambat orang terapi lain. awal dulu. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Alah. Tuhan? Coba kau jawab. Nah, perlu itu dijawab-jawab pertanyaan-pertanyaan Ya, apa coba. itu. Masih sakit berarti kau. Loh, Masih perlu. Kau masih perlu. Masya Allah, cuma ini bulan suci Ramadan. Iya makanya saya harus cari pahala banyak. Caranya mencari pahala banyak itu mewaraskan orang sedeng kayak ente. Kan gitu. Berapa itu orang-orang di TikTok ini? Nah, Berapa sekarang orang pertanyaan saya, Maria Kau melahirkan mereka yang Tuhan, Maria Bukan kau melahirkan malah Tuhan hujat-hujat. atau melahirkan manusia? Jawab. Kalau ini Terapi kan awal ini. spiritual hujatan sama Ini jangan. terapi awal. Loh, kok Terapi awal jangan. Ini bulan suci Ramadan juga. ini terapi awal? Nggak usah nanya, aku nggak perlu Maria tanya. melahirkan Jauh lah kau, Tuhan sama ilmuanku jauh. atau melahirkan Aku manusia? mau Jawab. bilang. Cuma Masya Allah, ini bulan suci Ramadan. Kau Justru karena itu cerita Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan yang baik. yang lahir Seperti dari apa? seorang wanita perawan itu Kan ada adalah cara, manusia. jatuh. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa yang Nggak perlu tahu. Kau yang ajarin lahir umatmu. tanpa ayah itu adalah manusia. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Yang lahir Apa dari seorang sih? perawan Kau itu bicara apa sih? adalah manusia. Nah, saya balik Udah. sama di dalam Biarin agamamu aja. juga ada yang lahir Biarin dari aja perawan. Kristen dengan Pertanyaan ajarannya. saya, Kau ngapain pertanyaan saya, jelek-jelekin aja? yang Biarkan lahir Kristen dari dengan perawan ajarannya. Maria itu Tuhan Alah. atau manusia? Jawab. Biarkan kekristenan berjalan dengan apa adanya. Kau nggak perlu kayak gitu-gitu. Kau jangan tuh. Kok nggak Saya jawab? ulang, saya ulang, Nggak saya penting, ulang. nggak penting. Saya ulang. Narasi Kalau nggak di penting buat Al-Quran, aku. perawan Kau melahirkan belajar manusia. Al-Quran aja cuma. Li'aha Kau balaki belajar gula Al-Quran aja. Nah sekarang Quran saya aja. tanya, di dalam bulan suci Bible Ramadan Maria ini, bos. perawan Kau melahirkan ajarkan Tuhan baik, melakukan atau yang melahirkan manusia? Jawab. Alah, sudah biarin Tuhan Kristen dengan Tuhannya. Lahir manusia atau Tuhan? Lahir manusia itu. Di bulan suci Ramadan, umat Islam harus apa? Kau Umat Gak usah Islam kau harus giring-giring, kau gak usah giring-giring memperbanyak cuma. pahala. Ini saya sedang mengejar pahala ini. mengejar pahala apa? Dari tadi aku orang dengar sakit sedeng. di bawah aku, Masya Allah. Ya makanya saya tanya, Cuma di bulan cobalah suci Ramadan untuk begini jujur, ya. cobalah untuk jujur. Begini ya, cuma. Maria melahirkan Tuhan Ngeri atau sekali melahirkan itu. manusia. Mau kau bawa kemana ini bangsa Indonesia ini cuma? Loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan Kau menghujat Amanat. sembahan orang lain. amanat Kau ajarkan negara yang kita baik. ini Kau adalah bicara yang baik, mencerdaskan sudah anak ada bangsa. Tidak Saya ada sedang lagi. membantu Hanya kapasitasmu negara yang untuk mencerdaskan anak menghujat bangsa. agama orang lain. Itu Kok saya doang menghujat? kapasitasmu. Saya bertanya, Mana? Dari saya tadi tidak saya di menghujat. sini, Bu. Saya bertanya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Aduh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kau ajarin ini berapa? 2.000 orang ini. 3.000 kak. Cuma naik dia hujat-hujat sembahan orang lain. Kok jadi saya penghujat ya? Dari Saya tadi, bertanya. Bu. Saya ikutin kau dari tadi juga. Justru agama kalian lah yang menghujat Tuhannya Kau Yahudi dan kacau. menghujat Tuhannya Islam. Tuhannya Islam disebut jadi manusia. Yang mana? Tuhannya Kalau Yahudi disebut sebagai manusia jadi manusia. Nanya itu benar, nanya itu Kalian benar. punya Jangan- agama itulah yang Dalam menghina. pertanyaan itu isinya macam-macam. Coba kau baca Menghina, Kolose, menghujat. coba kau baca Filipi 2 nomor 6. Nggak perlu. Allah mengosongkan Akal. dirinya. Kau siapa Tidak sih mempertahankan sebenarnya? kemudian, Kau ahli melainkan Alkitab atau- mengosongkan dirinya. Kau ahli Lalu Alkitab. Allah mengambil rupa manusia. Itu menghina Tuhan kami. menghina apa? Sekarang supaya kalian itu bisa waras, supaya kalian bisa waras. Saya Izin Bang Suma, izin Bang Suma, izin Bang Saya Suma. minta tolong. Silakan. Saya rasa cukup ya set ya. Kita cari yang lebih berilmu lagi lah. Loh, Ya. Iya, betul. saya betul. berilmu, Oke, saya nggak oke, mau oke, Nah, oke, berilmu. oke. Sekarang dia berilmu. Wah. Pas giliran tahu dia mau diturunkan, dia ngaku berilmu. Ya, selamat sore ya. Ya, Cak Giovanni. Selamat sore. Selamat sore ya, Cak Giovanni.
Oke. Selamat sore Sobirin. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Oke. Cuma. Iya, Kristen ya Pak ya. Sore. Kristen. Ya, oke, Sore, silakan kalau mau diskusi. Ini saya bisa bicara nih. Boleh bang. Bang Cuma, izin saya mau Siap. bertanya Bang. Silakan bang. Di dalam pengajaran Islam. di Injil Bang, Injil dulu Bang, Injil. Oh ya. iya, silakan. Disampaikan kan bahwa manusia itu, kata Yesus kan harus mengasihi Allahnya dan mengasihi manusia yang sama. Siap. Kalau Iya. perspektif atau bukan perspektif ya, beberapa stigma mengatakan kan bahwa Islam ini agama perang kan gitu, selalu stigma seperti itu. Nah, maksud saya Bang, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran sendiri apakah ada dalilnya yang mengatakan memang bahwa kita tuh harus mengasihi sama manusia, itu di mana Bang? Di dalam Al-Quran. Iya Bang, yang jelas mengatakan itu Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan. Namanya saja Islam, Bang. Islam itu artinya selamat. Dari namanya saja udah kelihatan tuh. Nah, bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan keselamatan? Sorry Bang, bukan keselamatan, saling mengasihi sesama manusia itu mana Bang? Ada nggak Bang? Ada. Di mana Bang? Kalau di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Ajaran kasih di Islam itu banyak. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Maidah ayat 32 misalnya. Bentar Bang, Apa saya yang buka dulu Bang ya. Saya buka dulu Bang. Ya, silakan. Al-Maidah berapa Bang? Al-Maidah ayat 32. Oke, silakan Bang. Coba penjelasan Abang apa, saya udah buka ini. Oke. Di situ diterangkan kemudian, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jelas menerangkan di dalam Al-Qur'an, diterangkan dia diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta. Jadi jelas bahwasanya ketika diterangkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus, Islam diutus untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Itu Bang, Islam itu jelas, itu prinsipnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Al-Quran. Al-Anbiya berapa saya? Al-Anbiya ayat 107. Silakan Anda buka. Ya. Al-Anbiya itu surat berapa ya Bang? Maaf Bang. Al-Anbiya itu surah berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya lagi cari juga Bang. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya ayat 107. Itu surah berapa itu kawan-kawan? Al-Anbiya 107 ya Bang ya. Iya. Yang tadi yang Abang kasih itu gini Bang, sorry Bang ya, maksudnya kalau di dalam tadi di Injil Matius 22 ayat 37 dan 38 39 itu kan jelas Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihanilah sesama manusia. Jadi ada perintah langsung Bang kepada orang pengikut Kristus yang disebut Kristen itu untuk saling mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan perintah langsung. Tadi kalau Abang sampaikan itu ambigu masih Bang. Maksud saya ambigu ya. Ya, maksud saya yang straight to the point seperti apa yang dikatakan Yesus ini yang ada di dalam Islam gitu loh Bang. Oke, baik. Jadi Allah itu berfirman misalnya kepada Muhammad, suruh orang Islam itu untuk saling mengasihi sesama manusia, bukan hanya sesama Islam gitu Bang. Oke, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Al-Jasiyah ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah
liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengasihi, memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan hari-hari di mana Allah membalas kejahatan. Karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu jelas itu. Kemudian sebentar bang. Al-Jasiyah ayat 14. Al-Jasiyah itu berapa? Nah, inilah. Iya. Oh, Al-Jasiyah, oke. Nomor berapa bang? Oke. Ayat 14. Kemudian dalam Al-Quran, orang-orang hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Ya. Karena dia akan membalas. Maksudnya di sini memaafkan bang, bukan mengasihi bang. Ya, memaafkan itu bukan mengasihi ya? Ya kan maksudnya begini loh bang, artinya memaafkan itu kan mengasihi itu kan artinya luas bang. Kalau memaafkan itu kan jelas ada yang salah kita memaafkan kan gitu bang. Makanya saya bilang ini masih debatable gitu loh bang, ambigu bang. Oke, baik. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dijelaskan juga ya, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Di sana dikatakan wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Tuh, jelas itu. Terus dikatakan lagi di ayat 43. Hal memaafkan lagi loh itu bang. Maksudnya saya ini kan gimana bang ya? Apa yang begini. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika ada orang yang menampar Anda, bisakah Anda mengasihi dia tanpa memaafkan? Kutanya dulu. Bisa bang. Jadi bagaimana caranya? Berarti Anda jadinya Anda jadi orang munafik, saudara. Berarti Anda jadi orang munafik. Bisa bang. Bagaimana Anda mengasihi? Tunggu, sabar. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi pelaku kejahatan kalau Anda tidak maafkan? Maafkan, betul. Yang Abang bilang maksud saya maafkan. Begitu. Ya, betul, tapi maksudnya itu Al-Quran. Jadi Anda memaknai Al-Quran hanya dengan kata kasih. Oke, sedangkan sabar dulu. Saya menjelaskan dulu. Ketika Al-Quran mengatakan walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur, Allah mengatakan barang siapa bersabar dan memaafkan. Coba, memaafkan itu berarti dari hati. Kalau Anda mengatakan kenapa memaafkan, harus mengasihi. Kalau Anda mengasihi tanpa memaafkan, itu munafik namanya. Orang kalau sudah memaafkan, saudara, orang kalau sudah memaafkan itu bentuk kasih sayang. Anda ditampar, ketepak, Anda memaafkan orang itu. Apa yang terjadi? Anda rangkul, Anda kasihi, Anda sayangi. Itu baru betul. Kalau mengasihi tanpa memaafkan, apa namanya? Munafik. Oke. Anda mesti dendam, pasti benci. Nah, sama contoh misalnya Anda memaafkan kesalahan seseorang, tapi Anda masih mengadu ke polisi, itu namanya munafik. Memang sudah dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan, itu munafik namanya. Yang dikatakan memaafkan pasti mengasihi. Mengasihi sudah belum tentu memaafkan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Coba silakan Anda terangkan, apa itu mengasihi? Jadi gini bang, mengasihi kalau saya bilang itu bentuknya cukup luas ya bang ya. Artinya di dalamnya seperti yang Abang bilang ada memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Coba sabar, langsung ke poinnya. Sebentar dulu lah bang. Langsung ke poinnya boleh kan? Bagaimana Anda bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak memaafkan? Coba. Ya, sebentar dulu Bang Juma. Saya silakan menjelaskan memaparkan dulu. Tadi kan Abang bicara saya diam. Mana ada diam? Mana ada diam? Tadi Bang? Enggak, Anda ngomong terus kok. Silakan. Oke, saya bicara Bang ya. Mengasihi itu kan banyak saya bilang itu adalah tindakan umum Bang. Artinya di dalamnya ada memaafkan, ada perbuatan melakukan action ya, ada berbuat proaktif ya, ada memaafkan, ada juga melakukan kebaikan, ada juga melakukan tindakan preventif, peringatan dan lain sebagainya. Kira-kira dalam makna dalam kata kasih itu begitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi memaafkan itu adalah bentuk
mengasihi salah satunya, Bang. Tetapi yang secara tegas di dalam, kalau tadi di dalam Matius 22 ayat 39 itu kan secara tegas Yesus itu mengatakan itu perintah langsung dari Yesus yang diberikan kepada pengikutnya. Gitu. Nah, sekarang perintah langsung yang memang bukan hanya sekedar memaafkan, Bang, tapi juga memberikan, berbuat kebaikan atau mengasihi itu dalam arti itu tadi, Bang, kepada ngomong apa ente ini? Belepotan Anda ngomong manusia gitu, Bang. Anda berbuat baik tanpa memaafkan bisa nggak? Bisa. Apa itu namanya? Kutanya dulu, saudara. Bisa, tidak bisa, Bang, tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Anda berbuat baik kepada seseorang tanpa Anda maafkan bisa nggak? Ya, enggak. Bisa nggak Anda berbuat baik tanpa memaafkan? Ya tidak bisa, Bang. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa, kawan? Ada orang terkadang memaksakan untuk berbuat baik, tapi dalam hatinya masih jengkel, masih marah. Cuman karena biar dianggap dia penyayang, dianggap baik, dia berikan suatu kebaikan. Itulah yang disebut munafik. Jadi sumber segala kebaikan itu adalah pemaaf. Itu sumber segala kebaikan itu menjadi pemaaf. Bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda kasih kepada seseorang sementara dalam hati Anda tidak memaafkan? Coba, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Anda berbaik-baik di depan orang. Betapa banyak keadaan kehidupan kita di dunia ini. Orang tersenyum. Selamat pagi, Om. Pagi, senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa pijak kau lama-lama ya? Bisa itu terjadi. Bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi, Abang bicara Anda, sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih menurut Yesus? Bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus? Bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu, kasih itu adalah kemunafikan. Sekarang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus, silakan. Jangan menurut Kristen. Karena Kristen itu kasih Indomie, itu kasih pakaian, kasih bantuan, itu kasih. Kalau di Kristen itu nonsense, bullshit, munafik. Yang saya tanya, kasih menurut Yesus. Bisakah Anda jawab? Silakan. Ya, boleh saya jawab, Bang? Silakan. Kasih menurut Kristus adalah seseorang atau manusia yang rela memberikan nyawanya kepada sesamanya manusia. Itu dikatakan kasih, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah Yesus memberikan kasihnya kepada manusia dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu dalilnya, Bang. Ngarang. Ya, inilah yang saya katakan. Kasih dalam Kristen itu pasti palsu. Ya kan, pasti palsu. Abang, sabar. Anda itu cuman bullshit. Sabar, saya minta dalil. Itu kan, silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal kepada seorang bayi. Itu dalil, Bang. Ya, dalil untuk apa dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Ditumbalkan? Jangan melebar kemana-mana dulu, Bang Zuma. Jangan melebar kemana-mana. Malu. Karena sabar. Di dalam agama Kristen itu, sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik, dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada agama kasih. Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Okay. Nah, sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu sudah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan di mana dikatakan nyawanya di situ? Hei, jangan kau pelintir, saudara. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agama suka nipu-nipu. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya. Yesus menyerahkan nyawanya ya. Silakan, kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan, saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Kan begitu kan? Iya, karena di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Saya boleh taruhan samamu. Saya pertaruhkan iman saya. Di Kristen itu tak ada kasih. Saya akan buktikan. Oke, silakan. Silakan. Saya minta data.
Saya minta data. Silakan. Sama nanti setelah saya kasih data, Bang Zumat tolong berikan data yang tegas di dalam. Oke, data, silakan. Data. Oke, buka Yohanes 10 ayat 18, Bang. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya, Bang. Mana di situ dibilang kasih? Kasih adalah menyerahkan nyawa. Mana? Tidak seorang pun dengar. Tajarin. Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Kita berbicara mengenai kasih. Yohanes 10. Sabar, saudara. Di dalam Yohanes 10:18 itu tidak berbicara mengenai kasih. Jangan kau sambung-sambungkan data. Saya kan minta kasih itu apa menurut Yesus? Saya minta data kasih menurut Yesus itu apa, kok menyerahkan nyawa pula kau bilang? Itu mana? Yohanes 3:16, Bang. Yohanes 3:16. Di situ tidak menyerahkan nyawa, tuyul. Jangan kau sambung-sambungkan ayat untuk kemenangan kasih palsu yang kau galakkan di sini. Oke? Yohanes 3:16 tidak ada hubungannya dengan nyawa. Tuhan mengutus Yesus untuk bentuk kasih kepada alam semesta ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat, tidak percaya mati dalam dosa. Betul? Oke, ya betul. Betul nggak? Ada nggak nyawa di situ? Ada nggak nyawa di situ? Lanjut dong, Bang, kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ, Bang. Ada nggak nyawa di situ? Kutanya dulu, ada nggak nyawa di situ? Ada 3 nyawa di situ, Bung. Penipu, saudara penipu yang ingin menjajakan agama radikal menjadi agama kasih. Ada nggak di situ nyawa? Sudah, ada nggak? Sudah. Enggak, saya tanya dulu, jangan sudah nggak. Saya tanya dulu sama Bang. Ada nggak? Kalau bacanya yang lengkap dong, Bang Juma. Saya baca yang lengkap. Oke, dengarkan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nyawa di situ? Ada nyawa? Ada. Menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya, ada nyawa. Untuk dipercayai, untuk diberikan, dikorbankan, Bang. Mana dalilnya untuk dikobarkan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi penipu di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu, Bang. Tidak ada hubungannya di situ, tuyul. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan kau ajarin saya tentang Bible. Jangan kau ajarin saya ya. Kau jangan jadi penipu di sini, kawan ya. Tidak ada kebenaran dengan berlembut-lembut berbicara, dilembut-lembutkan cara berbicara tapi isinya penipuan. Itu tidak ngefek bagi saya. Dikatakan agama perang mana? Tidak ada bagi saya ngefek. Satu-satunya, dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa, itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, ketika Bang. Yesus sabar, ketika Yesus ditanya, saya tahu ya. Silakan kau bicara. Anda boleh menipu 5 menit ke depan, silakan. Ya gini Bang Juma, saya kan di awal tadi sudah mengatakan Yesus memberikan perintah mengasihi. Abang nggak usah mempermasalahkan persoalan itu, karena pertanyaan saya bukan itu, Bang Juma. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Juma yang terhormat, ya, bahwa pertanyaan saya, Abang memberikan bukti dalil di dalam Al-Quran Abang. Itu sudah tadi, sudah. Saya belum selesai bicara, Islam mengajarkan memaafkan. Islam mengajarkan memaafkan, kawan. Nah, ini kan orang terpandang, terhormat. Jangan Islam mengajarkan memaafkan. Sudah dibahas. Naik level kita, naik level lagi. Ayo. Jangan di situ lagi. Bicara Bang Juma. Ya, silakan. Iya, Abang Juma berikan secara tegas. Tadi pertanyaan saya itu, Bang, tidak ambigu. Seperti halnya teman-teman Muslim ini kalau berbicara dengan orang Kristen kan maunya ayat yang tegas, yang tidak ambigu, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu, ya kan? Nah, tadi yang loncat-loncat Yohanes 3, Yohanes 10 itu siapa? Bang Juma.
Kamu masa kelas Bang Juma begini diskusinya Bang Juma? Udah kamu turun aja deh. Kamu turun. Kok diturunin? Kamu turun kan? Baik-baik Bang Juma. Enggak. Kamu enggak bisa. Kau hanya bisa menipu di sini. Saya enggak suka caramu diskusi kayak gitu. Berlembut ria tapi isinya kebohongan. Saya kan bertanya sama saudara, apa kasih itu menurut Yesus? Anda loncat kemana? Coba nih, Anda loncat kemana? Yohanes 3 nomor 16. Itu kasih menurut Yesus. Itu bahlul namanya. Itu double kosong. Itu bukan Yesus itu yang berkata di situ. Konon pengarang Yohanes mengatakan begitu besar kasih akan dunia ini. Itu siapa? Itu Bapa. Yang saya tanya Yesus, bukan Bapa yang kutanya. Habis itu Anda loncat lagi ke Yohanes 10, menyerahkan nyawanya. Apa pula menyerahkan nyawa dibilang kasih? Ya sudah kalau gitu, kalau Kristen mengajarkan kasih, serahkan aja nyawamu. Berani nggak? Berani nggak? Nggak ada itu. Lah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ajaran kasih, tadi sudah saya bacakan ayatnya, sudah kutunjukkan ayatnya. Tapi karena kamu Kristen, kamu nggak sampai ke sana. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sudah kukatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya adalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kurang apa lagi? Tapi Anda ngulik, Anda salto ke sana, salto ke sini. Bukan kasih itu yang kumaksud. Apa? Bukan memaafkan, bukan rahmat kasih sayang, tetapi kasih. Ya kan dompala, itu namanya dompala. Di Kristen itu kalau kita berbicara mengenai kasih itu tak ada. Karena kasih itu adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih adalah tekun, telaten, tunduk, patuh, taat, menjalankan segala ketetapan, perintah, aturan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Itu dibilang kasih. Pertanyaannya, adakah Kristen menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Tak ada, berarti gugur. Berarti gugur. Demikian diskusi yang sangat seru yang kita sama telah saksikan. Begitu terang benderang kebenaran yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia yaitu Bang Juma atas kebenaran di dalam berdiskusi bersama Oten ini. Semoga diskusinya lebih meyakinkan kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan di dalam pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta. Sebelum saya akhiri, terima kasih saya ucapkan kepada sobat diskusi yang telah mensubscribe, mendukung channel ini. Semoga semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat kita semua, dan semoga menjadi nilai kebaikan. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.